Halo guys, selamat datang kembali di Math Club. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman komputer mengenai pembahasan soal penentuan waktu matahari terbit dan terbenam. Mungkin supaya program ini dapat dijelaskan secara lebih jelas, saya akan memberikan gambaran kasarnya terlebih dahulu untuk bagaimana cara menghitung gimana caranya untuk menghitung waktu matahari terbit dan terbenam. Ya, jadi pertama-tama proses pertamanya untuk program Python kita harus menentukan sebuah lokasi dan juga sebuah waktu, yaitu adalah terdiri dari tanggal dan bulan. Nah, untuk lokasinya ada alpha, yaitu adalah garis bujur, dan beta, yaitu adalah garis lintang. Nah, garis bujur ini itu adalah dibatasi dari minus 180 sampai 180 derajat dan direpresentasikan sebagai bidang horizontal, letak bidang horizontal dari bumi. Sedangkan untuk garis lintang itu dibatasi dari minus 90 sampai 90 derajat dan menandakan sebagai posisi secara vertikal, ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan sebuah koordinat nih, misalnya minus 17 dan 20. Minus 17-nya ini bujur dan ini adalah garis lintangnya. Ya, ini dalam derajat. Ini tuh sama aja seperti kayak memberikan koordinat letak kita di bumi ini. Misalnya posisinya ada di sebelah sini nih. Ya, ini hanya sebagai contoh aja. Terus ya, kita diminta input tanggal dan bulan juga. Nah, setelah meminta input, berikutnya kita harus mengklasifikasi lokasi bujur berdasarkan daerah UTC nih. Ya. Jadi untuk kenapa kita harus mengklasifikasi ini? Karena salah satu permintaan adalah mengkonversi waktu UTC berdasarkan bujur dikembalikan ke UTC 0-nya. Ya, jadi misalkan kita punya alfanya kan di minus 17 derajat nih. Ya. Misalnya kita punya alfa di minus 17 derajat. Minus 17 derajat ya. Sedangkan untuk si alfa minus 17 derajat, itu posisinya berada di UTC minus 1. Berada di antara rentang minus 15 sampai minus 30 derajat. Ya, ini artinya adalah di UTC minus 1. Ya, misalnya matahari terbit itu kan pukul, anggap aja bisa kira-kira jam 5 pagi ya. Nah, nantinya kita pada akhir soal ini tuh nanti akan diminta untuk mengkonversi kembali ke UTC plus 0-nya. Yaitu adalah dengan menambahkan 1 jam. Sesuai dengan kita berada di daerah mana ya. Ya, dan ini nanti akan saya jelaskan kembali mungkin fungsinya seperti apa di Python-nya. Ya. Nah, terus berikutnya setelah kita sudah mengklasifikasi, kita harus mencari selisih dari tanggal yang kita punya dengan tanggal acuan. Ya, jadi sebagai contoh misalnya kita punya tanggal yang kita input adalah 30 April ya. Dan tanggal acuannya adalah 21 Maret. Ya, kita selisihin dan dapat 40 hari. Nah, terus berikutnya setelah kita dapatkan menghitung selisih harinya, kita menghitung deklinasi matahari. Nah, kenapa kita harus menghitung deklinasi matahari? Karena ketika bumi memutari matahari, itu posisinya itu tidak tegak lurus ke matahari ya. Itu posisi bumi itu selalu miring dari minus 23,5 derajat sampai 23,5 derajat kira-kira. Dan dengan menggunakan rumus ini, gamma sama dengan 23,5 dikali sinus X diperoleh dari fungsi sebelumnya, dikali dengan 360 derajat per 365, kita dapat memperoleh posisi deklinasi matahari pada hari tertentu, ya. Dan ini nanti akan dipakai pada bagian berikutnya untuk menghitung busur tengah matahari, ya. Nah, untuk menghitung busur tengah matahari itu dapat diperoleh dengan kesamaan cos T sama dengan minus dikali tan beta dikali tan gamma. Ya, tan betanya itu dapat diperoleh dengan input yang diberikan dari soal, yaitu adalah posisi lintangnya. Sedangkan untuk gammanya, ini adalah posisi deklinasi yang kita peroleh dari gamma perhitungan sebelumnya. Ya, terus kemudian kita mendapatkan tahunnya sendiri menjadi arcus cos dari yang tadi saya sebut barusan. Nah, tapi di sini ada syarat khusus nih. Kalau misalnya ternyata cos dari tahunnya ini itu lebih dari 1, itu artinya matahari selalu di bawah langit. Sedangkan kalau misalnya cos tahunnya itu lebih kecil daripada minus 1, artinya matahari itu selalu di atas langit. Jadi artinya itu matahari itu tidak akan terbit atau terbenam pada hari tersebut ya. Nah, dan ketika kita sudah memunculkan ini, itu bakal berhenti di sini saja. Berarti kita tidak usah lanjut ke step-step berikutnya. Ya, tapi misalkan anggap aja cos tahun yang kita punya itu berada di min 1 sampai 1. Ya.
Kita harus mengkonversi taunya menjadi satuan waktu. Caranya adalah dengan membagi dengan 15 derajat. Ini akan langsung mendapatkan waktu. Setelah kita mendapatkan satuan waktu ini, berikutnya kita harus menghitung nilai Y. Dan juga harus menghitung waktu lokal matahari mencapai altitude tertinggi. Nah, jadi pertama-tama untuk Y-nya sendiri, itu adalah sisi posisi UTC rendah dengan alfa. Nah, jadi misalnya kan untuk supaya lebih jelas, misalnya alfa yang kita punya adalah minus 17 derajat ya tadi. Dan UTC ini berada di UTC minus 1. Dan UTC minus 1 itu berada di selang antara ini minus 30 dan ini ada 15 ya. Jadi ini kan UTC ini berarti lebih besar daripada ini tapi lebih kecil daripada minus 15. Nah, artinya kita harus mensisihkan minus 17 ini dengan batas kirinya, yaitu adalah minus dari minus 30 derajat. Ya, dan ini hasilnya adalah Y. Dan hasilnya misalnya kayak anggapnya 13. Nah, setelah kita sudah mendapatkan Y, kita berikutnya harus mencari waktu lokal matahari dengan altitude tertinggi. Gimana caranya untuk mendapatkan posisi matahari waktu ketika matahari berada di posisi tertinggi? Itu adalah dengan menjumlahkan jam 12 dengan Y dikali dengan 4 menit. Ya, jadi misalnya kita dapat tadi Y-nya 13 tinggal dikali 4. Jadi posisi matahari tertingginya pada hari tersebut adalah 12:54 gitu. Nggak susah kan ya? Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini kita pakai untuk mencari waktu untuk matahari terbit dan juga untuk menghitung matahari terbenam. Nah, untuk matahari terbit caranya adalah dengan mengurangi waktu lokal matahari pada altitude tertinggi dengan konversi tau. Ya, jadi kan kita tadi sudah menghitung busur tengah matahari kan, tinggal dibagi 15 dan kita dapat mengkonversi menjadi sebuah waktu. Ya, dengan mengurangi waktu lokal matahari dengan altitude tertinggi dengan konversi tau, itu kita dapat mendapatkan waktu terbit matahari. Ya, jadi misalkan kita contoh yang tadi ya, misalnya kita udah dapat waktu lokal matahari tertingginya, maksudnya pada altitude tertingginya, ini adalah anggap aja misalnya 12:54 ya dari contoh sebelumnya. Terus sedangkan konversi taunya itu adalah 6 jam dan 24 menit. Artinya waktu terbitnya adalah tinggal dikurangin aja, tinggal 6, terus ini 54 kurang 24 jadi 30. Ini tuh hanya berlaku pada UTC minus 1. Ya. Kita mendapatkan waktu matahari terbitnya adalah pada jam tersebut. Nah, kemudian nanti dari ini kita akan ada syarat-syarat khusus. Jadi misalnya kalau misalnya 12:54, tapi yang dikurangi itu adalah dengan misalnya dengan 13:20 gitu. Kan nantinya hasil dari ini kan akan minus ya. Jika hasil dari sisi ini tuh minus, itu artinya matahari itu tidak akan terbit pada hari tersebut. Kalau misalnya ternyata positif, ketika kita konversi, kita harus ngecek juga nih, apakah ada perubahan tanggal setelah kita konversi, dan mungkin lebih jelas di bagian program Python-nya. Dan itu sama juga untuk menghitung waktu lokal terbenam. Jadi kan tadi terbit kan berarti matahari muncul kan, ketika pagi matahari akan muncul, dan ketika sore matahari akan terbenam. Cara untuk dapat lokal terbenamnya adalah dengan menjumlahkan waktu lokal matahari pada altitude tertinggi, tapi bedanya kali ini kita jumlahkan saja. Ya. Kemudian kemudian diperiksa juga apakah penjumlahan dari kedua ini lebih dari 24 jam. Kalau misalnya ternyata benar lebih dari 24 jam, artinya matahari itu tidak akan terbenam pada hari tersebut. Ya, artinya bisa aja mataharinya pada hari tersebut itu akan muncul terus gitu. Dari awal terbit misalnya jam 6 pagi sampai esokan harinya itu masih ada mataharinya. Karena pada daerah-daerah tertentu ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kurang dari 24 jam, nanti kita harus cek dulu, kita konversi ke UTC plus 0, apakah ada perubahan tanggal atau tidak. Jadi misalnya terbenamnya pada 18:00, tapi misalnya UTC-nya itu UTC minus 7. Gitu ya. Terus kita konversi ke UTC plus 0. Ya kan, artinya nanti akan melewati dari batas ini. Dan ini nanti harus kita lakukan perhitungan. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian program Python-nya. Jadi pertama-tama adalah bagian input terlebih dulu. Jadi untuk secara garis besar, jadi untuk masing-masing proses yang ada di sini, saya menyelesaikan masalah ini tuh dengan membuat sebuah fungsi untuk setiap prosesnya, supaya nantinya antara variabel itu tidak akan tertukar ya. Jadi dengan menggunakan fungsi itu juga
menurut saya itu akan jauh lebih memudahkan kalian juga untuk menyelesaikan masalah-masalah Python gini lah pokoknya. Jadi pertama-tama inputnya alpha adalah garis bujur, terus betanya itu adalah garis lintang, terus kemudian kita juga diminta untuk meminta tanggal dan bulan. Di sini saya langsung input 2 aja, di-split pada tanda spasi. Jadi misalnya kayak saya punya inputnya itu adalah 3 dan 10, tapi di antara 3 dan 10 itu ada spasi, maka akan otomatis artinya tanggal variabel tanggal itu bernilai 3 dan bulan bernilai 10, seperti itu. Terus jangan lupa di-convert ke integer, karena kalau misalnya kalian input pada normalnya itu akan langsung diubah menjadi sebuah string ya. Jadi biasakan untuk langsung diubah menjadi bentuk data yang kalian mau. Ya, terus kemudian saya return A, B, tanggal, dan bulan, seperti variabel biasa ya. Dan nantinya untuk setiap fungsi yang sudah saya tulis, nantinya akan saya pakai di akhir program, supaya nantinya akan jadi jauh lebih rapi ya. Oke, terus berikutnya setelah kita input, langkah berikutnya adalah klasifikasi lokasi berdasarkan daerah UTC. Nah, di sini cara saya untuk menyelesaikan klasifikasi ini adalah dengan melooping dari -11 dengan 12 ya. Di sini dia akan memeriksa untuk setiap rentang, setiap range. Jadi misalnya ketika jadi pertama-tama akan melooping dulu nih dari -11 nih. Ya, misalnya alfanya kita kan misalnya 17 gitu pada di UTC plus 2 ya. Dia akan mengecek dulu nih, -11 dikali dengan 15 ya. Apakah alfa itu lebih kecil daripada nilai si -165 ini, -11 dikali 15 ya. Kalau misalnya enggak, berarti tidak akan melakukan apa-apa. Terus lanjut lagi ke -10. -10 kali 15 kan berarti 150, bakal ngecek apakah alfa lebih kecil daripada si -150 ini, tidak kan. Ini akan berlanjut terus sampai akhirnya mendapatkan nilai alfanya kita itu berada di zona UTC kesekian. Terus berikutnya setelah kita mendapatkan klasifikasi, ya, BTW ini ketika ketemu akan langsung di-return oleh saya. Setelah sudah diklasifikasi mendapatkan zona UTC-nya, kemudian adalah menghitung nilai X. Ya, menghitung nilai X adalah dengan menghitung selisih antara input tanggal dengan acuan 21 Maret. Nah, di sini untuk memudahkan perhitungan tanggal, saya menggunakan package dari datetime. Jadi kalau misalnya untuk masalah perhitungan waktu, itu jujurnya kalau misalnya dengan menghitung manual itu lumayan ribet ya. Karena ketika menitnya itu apabila lebih dari 60 ketika dijumlahkan, itu kan artinya 60 itu kan menit 60 kan harus dipindahkan menjadi 1 jam kan. Terus kemudian selisihnya harus dikembalikan di bagian menit lagi. Dan menurut saya itu nantinya akan menyusahkan kalian dalam menghitung waktu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan package waktu gini akan otomatis gitu untuk melakukan perhitungannya. Ya, jadi misalnya untuk DO-nya, yaitu adalah tanggal acuannya, saya tulis sebagai Maret tanggal 21. Dan sedangkan untuk bulan tanggalnya itu sesuai dengan input yang saya berikan di awal, pada fungsi awal. Dan dia akan mereturn sebagai bentuk hari ya. Cuman untuk mengoutput sebagai hari harus kalian tulis .days karena ini adalah dalam format waktu. Oke, terus berikutnya setelah sudah menghitung nilai X, berikutnya adalah deklinasi matahari. Deklinasi matahari itu sebenarnya lumayan simple. Itu hanya rumus biasa 23,5 dikali dengan sinus dari X diperoleh dari sebelumnya. Ya. Dan dia begitu mendapatkan hasil perhitungannya langsung di-return oleh fungsinya. Ya. Di sini saya menggunakan package dari matematik. Dan di sini saya ubah dulu si X dikali 360 dibagi 365 menjadi radian. Karena pada dasarnya untuk sin itu selalu meminta dalam bentuk radian, tidak bisa dalam degree. Nah, terus berikutnya setelah mendapatkan deklinasi matahari, berikutnya adalah menghitung busur tengah matahari. Caranya adalah sama ya dengan yang diberikan dengan pada secara teori yang pada catatan OneNote tadi. Ya kan, cos-nya adalah minus tan beta dikali dengan tan gamma. Ya, jadi sini cos-t adalah minus 1 dikali dengan mat tan dari konversi radians dari beta dikali dengan tan konversi radians dari G.
Terus kemudian setelah saya dapetin ini, kemudian saya inversekan supaya dapatkan nilai T-nya. Terus di sini saya menghitung berapa jam dan berapa menit. Ya, untuk memudahkan ini dapat digunakan integer supaya dibulatkan ke bawah dan disisihkan dan dikali dengan 60 supaya hasilnya dapat menjadi bulat. Dapat jadi bulat ketika diubah jadi integer kembali. Nah, tapi di sini kan tadi sempat ada syarat khusus nih. Ya, kalau misalnya cos T itu lebih besar daripada 1, itu matahari selalu di bawah langit. Artinya itu matahari itu tidak akan tidak akan terbit. Sedangkan untuk cos T-nya lebih kecil daripada -1, artinya matahari selalu di atas langit. Artinya matahari itu tidak akan terbenam. Nah, ini tuh adalah sebuah syarat yang kalian harus tambahkan di bagian definisi ini. Ya, untuk ini saya langsung return none aja. Untuk kenapa saya return none, mungkin nanti akan lebih jelas ya. Tapi kalau misalnya ternyata syarat cos T-nya itu berada dari -1 sampai 1, dia akan return seperti biasa. Jadi konversi, BTW ini yang hour minutes ini adalah konversi waktu taunya. Dari yang ini, ya konversi waktu tau. Cuma bedanya ini langsung saya pisah menjadi jam dan juga jadi menit. Nah, terus berikutnya setelah mengkonversi waktu tau, berikutnya adalah dengan menghitung waktu lokal matahari mencapai altitude tertinggi. Cara mendapatkannya itu adalah dengan menyisihkan posisi UTC rendah dengan alfa. Maksudnya dengan menyisihkan alfa dengan batas kiri dari si zona UTC-nya. Ya, jadi misalnya kan alfanya -17, berarti zona UTC-nya itu adalah yang paling kiri. Ya, di sini alfanya itu adalah bujurnya dan UTC-nya itu saya sisihkan, saya kurangkan dengan 1. Karena kan di sini kan kita untuk yang diminta adalah batas kirinya kan ya, dikali dengan 15 derajat, terus kemudian dikali dengan 4 supaya langsung mendapatkan waktu lokal matahari dengan altitude tertinggi ya, yaitu adalah jam 12 ditambah Y dikali 4. Ini yang Y kali 4-nya adalah yang bagian ini ya. Terus kemudian ini saya kembali lagi menggunakan package dari daytime. Terus saya jumlahkan dengan ini kan berarti pada bulan yang sudah saya input. Ini bulan dan tanggal sebenarnya hanya untuk memudahkan nanti ke belakang saja. Dan inilah jam 12 dengan menit 0. Ya, kemudian dijumlahkan sebanyak Y minutes, yaitu adalah menit dari perkalian dia dengan 4 ya. Nah, terus kemudian dari fungsi ini akan langsung di-return waktu matahari altitude tertinggi. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini, tahap berikutnya adalah langsung berikutnya setelah kita sudah mendapatkan posisi waktu matahari tertinggi, berikutnya adalah kita dapat langsung menghitung kapan waktu matahari terbit dan kapan waktu matahari terbenam. Ya, di sini saya meminta inputnya kembali, yaitu adalah waktu matahari memiliki altitude tertinggi. Terus yang ini adalah konversi waktu taunya. Dan ini adalah UTC untuk dikonversi menjadi zona waktu lain. Ya, di sini langsung aja new time adalah date 1 dikurang time change, yaitu adalah matahari altitude dikurangi dengan waktu tau. Di sini langsung saya kurangi ya. Nah, tapi di sini perhatian ya, saya mengecek apakah setelah dikurangi ini tuh mengalami pergantian tanggal. Nah, kalau misalnya memiliki pergantian tanggal, artinya hasil selisih ini adalah minus. Dan sedangkan kita pada keterangan soalnya dibilang kalau misalnya selisihnya adalah minus, artinya matahari itu tidak akan terbit pada hari tersebut ya. Jadi karena ini tidak sama, tanggalnya tidak sama, artinya kan sisinya minus, maka matahari kita langsung output matahari tidak terbit pada hari tersebut. Nah, tapi kalau misalnya ternyata masih pada tanggal yang sama, kita harus mengecek kita dapat langsung melakukan operasi ini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata mataharinya itu tidak minus ya hasil selisihnya, kita langsung konversi aja nih. New time adalah konversi ke UTC 0. Ya, jadi ini new time saya kurangi dengan waktu UTC-nya. Ya, dan di sini kita melakukan pemeriksaan kembali nih. Apakah ketika kita konversi ke zona waktu lainnya ada perubahan tanggal? Nah, kalau misalnya ternyata tanggalnya tidak berubah, maka akan output ini. Ya.
Kalau misalnya ternyata ada perubahan tanggal, maka bedanya di sini cuma di belakang ini aja. Akan diberi penjelasan bahwa tanggalnya itu jadi tanggal segini ini. Ketika setelah dikonversi menjadi zona waktu UTC plus 0. Dan untuk yang matahari terbenam ya kira-kira sih kurang lebih hampir sama. Cuma bedanya untuk new time-nya ini, maksudnya untuk waktu terbenamnya adalah penjumlahan antara waktu matahari altitude tertinggi dijumlahkan dengan konversi waktu tahunnya. Ya, terus untuk yang belakangnya juga kurang lebih hampir sama. Ya, terus untuk yang di bagian bawah ini, sebenarnya ini saya hanya memanggil setiap fungsi-fungsi ini dan saya representasikan sebagai sebuah variabel hasil outputnya. Kayak input ini saya representasikan kan A-nya adalah bujur, B-nya adalah lintang, tanggalnya tanggal, bulan dan bulan. Dan kurang lebih hampir semuanya sama, kecuali untuk bagian yang try and accept ini. Oke. Nah, jadi kan tadi ada bagian khusus kan ya, di mana dikatakan bahwa ketika cos-nya lebih besar daripada 1 atau cos-nya lebih kecil daripada -1, artinya pada hari tersebut itu matahari tidak akan terbit atau terbenam. Nah, ketika return ini non, sedangkan yang diminta adalah 4 variabel, itu nanti akan memunculkan error. Jadi ini sebenarnya bukan cara yang baik ya, cuman akan memunculkan error, dan karena akan memunculkan error, maka dia akan langsung ke bawah sini nih. Dia akan memprint matahari tidak akan terbit atau terbenam pada hari tersebut. Ya, jadinya karena error, jadi maka dia akan langsung berhenti di sini. Ya, tapi kalau misalnya ternyata tidak ke error, maka tetap aja akan lanjut ke bagian berikutnya, mencari altitude tertinggi, waktu altitude tertinggi, terus mencari waktu terbit dan terbenamnya kapan. Udah deh, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran atau pengen coba ngulik-ngulik lagi dari programnya saya, dapat langsung akses di bawah ini ya. Mungkin segitu ya dari saya. Sekian dan terima kasih.